Sebelum kita memulai pelajaran biologi, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih, Kak. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang absen pertama, Novel ada. Hadir. Vivi. Hadir. Iif. Hadir, Bu. Dita. Hadir. Iska. Hadir. Nita. Hadir, Bu. Sumiati. Hadir. Aput. Hadir. Oke, hadir semua ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi biologi, yaitu transport membran sel. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi sel, yaitu struktur dan fungsi sel. Oke, anak-anak, coba lihat di depan ini. Ini ada gambar sel apa? Sel. Masih ingat strukturnya? Kalau ini namanya apa? Dinding sel. Dinding sel. Ini? Dinding Dinding sel. sel. Pada sel hewan. Apakah sel hewan punya dinding sel? Iya. Terus ini namanya apa kalau sel hewan? Sel. Ini? Membran. Oke, ini adalah membran sel. Nah, kita akan mempelajari bagaimana zat keluar masuk dari luar ke dalam membran sel ini ataupun dari dalam keluar membran sel. Coba di sini adakah yang punya makanan favorit? Ada Ibu. Siapa? Cum. Saya. Iya, Novel. Makan favoritnya apa? Saya bakso Ibu. Oke, ada lagi? Bu. Apa? Sebelah. Sebelah. Oke. Sebenarnya dari makanan favorit kalian itu bisa diubah oleh sel ini menjadi energi. Bagaimana sih caranya, Bu? Kita akan mempelajari di hari ini. Oke. Pada pembelajaran biologi hari ini diharapkan anak-anak itu mampu yang pertama adalah untuk menganalisis mekanisme difusi sederhana yang melalui pengamatan visual partikel. Kemudian yang kedua adalah untuk menganalisis terjadinya difusi terfasilitasi berbantuan saluran protein. Yang adalah untuk menganalisis terjadinya transport aktif yang membutuhkan energi atau ATP untuk melawan gradien konsentrasi. Nah, pada pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran yaitu problem based learning, di mana model pembelajaran ini menggunakan suatu permasalahan atau dengan diawali dengan orientasi masalah. Nanti akan dibimbing oleh Ibu dan kalian melakukan penyelidikan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut dan nanti akan memperoleh kesimpulan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Nah, di sini ada sebuah kasus di mana ada seorang remaja yang bernama Ani. Nah, Ani ini sangat menyukai seblak. Nah, hampir setiap minggu tuh Ani setelah pulang sekolah itu makan seblak dan tidak makan nasi ataupun karbohidrat yang lain. Di sini ada yang suka seblak tadi? Ada. Oke. Nah, Ani ini tetap merasa berenergi untuk belajar dan beraktivitas walaupun dia nggak makan nasi atau karbohidrat, hanya makan seblak saja. Nah, bagaimana zat makanan dari seblak ini dapat masuk ke dalam sel sehingga akhirnya Ani ini tetap bertenaga dan punya energi. Gimana sih caranya? Kita akan mempelajari hal ini pada run kali ini. Oke, pada pembelajaran hari ini kita menggunakan virtual lab yaitu namanya PET Interactive Simulation. Nanti anak-anak sudah dibagi minggu kemarin menjadi dua kelompok. Kelompok satu yang di depan dan kelompok dua yang di belakang. Jadi dari Iska ke Dita adalah kelompok satu, Nita sampai Novel adalah kelompok dua. Nah, untuk pengamatan pada hari ini penyelidikannya untuk menjawab permasalahan yang tadi, kenapa zat yang dari makanan seblak itu bisa diperoleh, bisa diubah menjadi energi, itu kita akan jawab di sini melalui transport membran sel. Silakan anak-anak untuk men-scan pada barcode yang di depan, masuk ke dalam PET Interactive Simulation-nya. Bisa menggunakan Google Chrome. Di dalam PET Interactive Simulation ini ada 3 percobaan. Di sini adalah yang pertama adalah difusi sederhana atau simple diffusion. Yang kedua adalah difusi terfasilitasi. Dan yang terakhir adalah transport aktif. Nah, anak-anak perlu melakukan difusi sederhana
active transport. Nah, coba perhatikan di depan, kita akan melakukan difusi sederhana. Coba perhatikan, ini namanya struktur apa? Membran. Membran sel. Oke. Nah, di mana terjadinya transport membran sel itu? Di dalam membran terluar sel. Nah, jadi tadi dari kasus Ani itu, anak-anak lakukan penyelidikan untuk memecahkan masalah tersebut. Bagaimana zat itu bisa dari seblak diubah menjadi energi. Nah, dari makanan yang masuk ke dalam Ani itu kan dicerna oleh mulut dan masuk ke dalam organ pencernaan. Nah, dari usus organ pencernaan itu akan diperoleh sisa-sisa sari-sari makanan. Nah, dari sari-sari makanan itulah yang akan masuk ke dalam sel. Nah, sari-sari makanan itu disebut sebagai zat. Nah, dari zat itu akan terjadi sebuah transport membran zat di dalam sel. Dalam sini, kalau kita perbesar adalah strukturnya seperti ini. Ini ada yang namanya fosfolipid bilayer. Oke, perhatikan di depan. Ini ada solut. Solut adalah zat terlarut yang termasuk seblak itu. Nah, itu kan sudah dicerna jadi sari-sari makanan, jadi zat terlarut. Bisa jadi karbohidrat, glukosa, ataupun oksigen yang kita hirup itu juga zat terlarut. Bagaimana yang terjadi di sini? Apakah karbon dioksida CO2 ataupun oksigen ini bisa melewati membran sel dengan lancar ataukah butuh bantuan? Bisa melewati apa tidak? Bisa. Oke, berarti tidak membutuhkan bantuan. Nah, bantuan tersebut disebut sebagai protein saluran. Yang membutuhkan protein saluran itu disebut sebagai proses difusi terfasilitasi. Nah, fasilitator itu adalah protein saluran. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, jadi ini apakah dia membutuhkan protein saluran? Tidak. Oke, kita lanjut di percobaan yang kedua, yaitu active transport. Nah, pada active transport ini perbedaannya dengan difusi sederhana dan difusi terfasilitasi yang menggunakan ATP atau energi yang akan melawan gradien konsentrasi pada proses transport aktif. Nah, di sini ada yang namanya pompa ion Na+ ataupun K+. Kita tarik di sini. Terus di sini ada pompa ion Na+ atau glukosa. Nah, coba kita masukkan dari seblak itu. Kan kalau seblak atau makanan zat sari-sari makanan itu masuk ke dalam tubuh, apakah dia sudah di dalam sel atau di luar sel? Di luar sel. Nah, ini bagian luar sel, ini bagian dalam sel. Berarti di outside atau inside? Outside. Oke. Coba kita tambahkan yang misal Aninya setiap minggu makan seblak lebih banyak. Nah, coba perhatikan. Nah, kemudian dari makanan-makanan yang lain, yaitu Na+ dari Pocari Sweat ataupun minuman berion dan K+. Nah, apakah dari Na+ ini akan melawan gradien konsentrasi yang ke atas? Apakah bisa ataukah belum? Belum. Bisa atau belum? Belum. Belum. Karena kenapa? Belum ada ATP. Nah, coba kita masukkan di sini. ATP-nya mendukung terjadinya transport aktif di mana yang warna kuning ini Na+ melawan gradien konsentrasi sehingga dia bisa keluar lagi dari dalam sel ke luar sel. Nah, itulah kenapa dinamakan transport aktif karena membutuhkan energi atau ATP. Oke, gimana anak-anak, bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita melanjutkan ke kegiatan kelompok, yaitu kegiatan penyelidikan, yaitu menggunakan LKPD. Nah, Ibu sudah membagikan LKPD-nya kepada setiap kelompok. Nah, pada LKPD ini kalian mengisi
dari permasalahan yang tadi, untuk memecahkan dari masalah sebelah yang ani itu diubah menjadi energi itu seperti apa dan menggunakan apa. Setelah kalian melakukan percobaan melalui PET interactive simulation, kalian mengerjakan LKPD ini untuk menjawab permasalahan yang tadi. Kan bisa dipahami? Bisa. Oke. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, di sini ada struktur membran sel, yaitu ada rantai karbohidrat, protein, dan fosfolipid. Nah, yang fosfolipid tadi yang di sini melakukan transport pasif, yaitu difusi sederhana. Seperti itu. Nah, kalau dia membutuhkan protein saluran, ini berarti melakukan apa? Difusi fasilitasi. Kalau dia membutuhkan ATP, berarti terjadi transformasi. Oke. Kayak perhatikan di depan anak-anak. Yang pertama ada difusi sederhana. Apa sih Bu definisi difusi itu? Adalah perpindahan zat melalui membran sel dari daerah yang konsentrasinya lebih tinggi. Artinya ya dari daerah yang tadi yang banyak Na+ ataupun K+ ataupun glukosa itu berpindah. Oke. Nah, ciri-cirinya adalah molekul kecil, kemudian sifatnya nonpolar, tidak memakai protein dan tidak memakai ATP. Pada percobaan tadi kita menggunakan zat apa saja? Karbon dioksida dan oksigen. Nah, itu adalah molekul kecil dan sifatnya nonpolar. Kemudian ada difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi ini cirinya adalah menggunakan protein saluran. Apakah dia melawan gradien konsentrasi yang lebih tinggi? Tidak. Oke. Contohnya apa? Glukosa. Oke. Yang terakhir yaitu adalah transport aktif. Transport aktif ini cirinya apa? Yang tadi membutuhkan energi. Oke. Contohnya pada apa? Sama pada glukosa. Nah, kenapa sih Bu sel itu perlu melakukan transport zat? Ada yang tahu jawabannya? Oke, Ibu jawab ya. Karena sel itu perlu melakukan aktivitas sel seperti melakukan respirasi sel, di mana membutuhkan ATP dan glukosa. Nah, kemudian kalau kita analogikan membran sel itu bagaikan suatu jembatan yang berperan mengatur keluar masuknya zat. Nah, ada yang tahu zat dalam sel itu apa saja tadi? Tadi Ani makan seblak itu nanti jadi apa? Energi. Jadi glukosa. Nah, jadi dari makanan itu, dari seblak akan dipecah menjadi glukosa yang akan digunakan oleh sel. Nah, sekarang sudah melakukan kegiatan pembelajaran inti, waktunya kuis. Nah, kuis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa paham kalian dalam materi pembelajaran hari ini. Silakan di-scan terlebih dahulu anak-anak. Oke, udah di-scan? Silakan dikerjakan kuisnya selama 5 menit. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke. Nah, bagi anak-anak yang belum mendapatkan nilai 80, minggu depan akan dilakukan remedial, dan bagi yang sudah lulus di atas 80 akan dilakukan penilaian. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ada pesan dari Quran Surat Al-Hasyr ayat 24 yang berbunyi Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Artinya, dialah Allah yang menciptakan atau Al-Khaliq, yang mengadakan Al-Bari, dan yang membentuk rupa atau Al-Musawwir. Nah, Al-Musawwir dan Al-Bari ini menunjukkan bahwa proses penciptaan dari Allah itu sangat detail, berupa ukuran serta bentuk-bentuk yang paling tinggi, bahkan dari ukuran sel yang sekecil itu. Nah, seperti pada mekanisme transfer membran sel itu, bayangkan kalau tidak ada transfer membran sel, apakah
pembelajaran hari ini. Mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di minggu depan tentang materi sistem respirasi. Terima